Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Kisah Ashabul Kahfi ini pembukaan kisahnya dari ayat ke-9. Di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ada sekelompok anak muda yang mereka berhadapan dengan penguasa zalim, kafir, tidak beriman kepada Allah. Anak muda ini datang untuk berdakwah, mengajak orang-orang pengikut-pengikut raja agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemilik alam ini adalah Allah, bukan raja, bahwa yang mengurus alam ini adalah Allah, bukan raja, raja bukan Tuhan. Maka tentu ajakan ini sangat mengganggu kekuasaan. Setiap kebenaran yang diajarkan oleh seorang nabi atau seorang juru dakwah atau seorang ulama, itu pasti yang akan terganggu adalah orang-orang yang mencintai dunia. Karena risalah Allah mengajak kita mencintai akhirat. Maka tentu ketika dia mengajak agar memihak kepada Allah, menyiapkan untuk akhirat, maka pasti yang terusik adalah orang-orang yang mencintai dunia. Terserah mau mereka orang kafir atau mengaku muslim atau mengaku beriman, maka dia akan terusik ketika ternyata dalam dirinya terjangkit penyakit dunia. Maka dia akan memusuhi orang-orang yang ingin menegakkan sebuah kebenaran. Inilah yang Allah kisahkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Allah berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Kau menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang ajaib. Idh awal fityatu il-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika sekelompok anak muda ini mereka masuk ke dalam gua dan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka keselamatan dengan tidur. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dalam gua itu mereka tidur bertahun-tahun. Setelah itu Allah bangunkan di zaman yang berbeda. Setelah mereka tidur, summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaina ahsa lima labithu amada. Lalu Allah berfirman bahwa inilah dia sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah. Mereka saling menjaga imannya dan saling mengokohkan untuk tetap berpegang teguh kepada hidayah. Nahnu naqussu 'alaik naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Beriman kepada Allah Tuhan mereka, memperkokoh untuk saling ikut hidayah. Ini seperti kita saling mengajak, ayo kita hadir ke majlis taklim, majlis ilmu, ayo kita ini saling menjaga, bahwa kita harus ada yang saling menjaga seperti ini. Kita akan lalai kalau tidak ada majlis seperti ini. Wazidnahum huda. Makanya nanti setelah kembali dari majlis ilmu, iman akan bertambah, kecintaan pada ilmu semakin bertambah. Maka ketika ilmu, iman, hidayah mengokoh dalam jiwa, maka pasti akan bersatu. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu
Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha laqad qulna idzan syatata. Jadi begitu iman kokoh dalam jiwa pasti akan bersatu. Wa rabatna ala qulubihim. Ketika bersatu pasti akan kuat. Itu qamu, siap berhadapan dengan kekuatan apapun. Untuk apa? Untuk mendeklarasikan kekuasaan Allah. Faqalu, ini deklarasi. Faqalu Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami pemilik langit dan bumi. Selain Allah bukan Tuhan. Lan nadwa min dunihi ilaha. Gak ada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan ada Tuhan selain Allah berarti dia sesat. Laqad qulna idzan syatata. Makanya kaget Ashabul Kahfi ini. Kok ada yang makhluk dituhankan? Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mengapa kok mereka menuhankan selain Allah? Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ini adalah salah. Enggak masuk akal. Dia kan makhluk juga. Ini jelas kezaliman yang besar. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ini kedustaan yang besar. Makanya kemudian karena biasanya bahasa penguasa itu selalu bahasa kekuatan, bahasa ancaman. Itu sepanjang zaman. Banyak kisah-kisah para nabi yang dibunuh dan banyak kisah-kisah para ulama yang dipenjarakan dan dibunuh. Selalu seperti itu. Makanya Allah tahu bahwa sekelompok anak muda inilah yang punya iman. Lingkungannya kafir. Kalau mereka bertahan dalam kondisi seperti itu, nanti tidak ada orang beriman. Maka Allah jaga sekelompok anak muda ini sampai lintas generasi, supaya bertemu generasi baru yang belum terkontaminasi oleh akidah kafir sebelumnya itu. Itulah rahasia mengapa mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ini ceritanya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahf. Masuklah ke gua. Fa'u ilal kahf. Masuklah ke gua. Lalu apa? Semua kita berkata, tabiat gua itu enggak ada kehidupan. Semua kita berkata, di gua itu gelap. Di gua itu ya kematian. Tapi Allah menjamin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Allah, yanshur lakum rabbukum min rahmati. Aku jamin di gua itu aku akan tebarkan rahmatku. Lalu kata Allah, bukan hanya rahmat, tapi Allah akan sediakan semua kebutuhannya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini pelajaran bahwa hidup ini bukan di tangan uang dan dana. Hidup ini bukan di tangan fasilitas dan kemewahan, bukan. Hidup mati itu bukan di harta, bukan di jabatan. Jadi yang menentukan hidup itu Allah. Sekalipun dia berada di fasilitas, dia harus mati. Tapi kata Allah tidak mati, tidak mati. Akal berkata dia mati, tapi kata Allah enggak. Bahkan dia bisa hidup melebihi orang yang makan dan minum. Orang makan minum saja dia mungkin bisa bertahan paling panjang 80 tahun. Tapi ini 309 tahun tidak makan, tidak minum. Allah punya cara untuk menjaga kehidupan. Bahwa persepsi manusia yang selama ini bahwa kalau kamu punya harta banyak, hidupmu semakin panjang. Kalau kamu diam di fasilitas yang nyaman, kamu semakin sehat. Tidak. Banyak orang mati di tempat mewah itu, dan banyak orang hidup di tempat yang justru menyedihkan. Di kamp-kamp pengungsian di Syria, antara Turki dan Syria. Para pengungsi di situ, mereka hidup membaca Quran dalam tenda-tenda sederhana, terdengar suara anak-anak kecil menghafal Quran di sana.
hidup. Nah, ini cerita dari Allah bahwa mulai sekarang kita harus paham bahwa hidup itu bukan di fasilitas. Hidup ini dengan Allah. Makanya kata Allah, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Aku yang akan menyediakan seluruh kebutuhanmu sampai kamu hidup sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Bahkan Allah ceritakan bahwa untuk hidup itu butuh cahaya matahari supaya suasana gua tidak lembab. Mereka sedang tidur, Allah geser cahaya matahari itu supaya masuk ke dalam gua pada waktu tertentu yang Allah inginkan. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ketika terbit Allah geser ke kanan supaya masuk ke cahaya ke pintu gua sehingga mereka kebahagiaan cahaya pagi. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Ketika mau terbenam Allah geser ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min. Mereka dalam gua. Dzalika min ayatillah. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang tidak mau beriman kepada Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti dia tidak mendapatkan hidayah. May yahdillah fahuwal muhtad. Dan orang yang sesat dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Lalu Allah menciptakan suasana, perhatikan. Sampai matahari Allah atur. Karena Allah punya mau. Allah yang punya langit. Allah yang punya bumi. Suka-suka Allah. Aku punya mau, terserah aku. Ini semua milikku, kata Allah. Jadi kita gak ada jalan kecuali kita dekat kepada Allah. Bukan dekat kepada harta, bukan dekat kepada benda-benda, bukan dekat kepada bos, bukan. Ini pelajaran penting dari kisah Ashabul Kahfi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat suasana. Seandainya ada orang datang ke gua itu, siapapun yang hadir ke gua itu di saat Ashabul Kahfi sedang tidur, pasti dia akan berkata, mereka tidak tidur. Kenapa? Supaya tidak dibangunin. Karena Allah punya keinginan mereka harus tidur 309 tahun. Perhatikan. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukud. Kau datang ke sana pada saat itu kau nyangka mereka bangun, tidak tidur. Padahal mereka tidur. Tabiat tubuh yang berbaring di atas satu posisi biasanya kena lembab. Seperti kayu kalau berbaring di atas tanah, dia dimakan rayap bawahnya. Kenapa? Satu posisi. Tapi Allah punya kuasa. Kata Allah, aku balik dia badannya ke kanan ke kiri supaya tidak kena lembab sehingga tetap utuh tubuhnya selama 309 tahun. Perhatikan. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Aku yang membalik badannya itu ke kanan ke kiri supaya tetap utuh. Bahkan anjingnya oleh Allah dibuat dia seperti bangun menjaga pintu gua, padahal anjingnya juga tidur. Jadi anjing dalam posisi seperti dia berjaga-jaga, sehingga seandainya ada orang mau masuk ke gua, dia tidak berani karena nampak anjing ini seakan-akan mau menerkam, supaya tidak ada orang masuk ke gua itu. Wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dia seperti mau menerkam, berjaga-jaga, padahal dia tidur, anjingnya. Makanya kata Allah, Allah buat suasana gua itu angker, menakutkan, sehingga tidak ada orang yang datang ke sana dan tidak ada orang membangunkan mereka. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Seandainya kau datang ketika itu, kau menyaksikan, kau akan lari tunggang langgang ketakutan, tidak mau masuk ke gua itu. Perhatikan, subhanallah, kita menyaksikan cerita ini seperti sebuah film di depan mata kita.
Allah bercerita sangat indah sekali. Nah, ini kisah pertama yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi.